Tidak disebut sebagai puasa Arafah. Kenapa? Karena waktu itu di Arafah kosong, Pak, nggak ada orang. Belum ada haji zaman segitu. Buka Sirah Nabawiyah. Haji itu baru ada tahun ke-10. Tapi Nabi sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah sejak tahun ke-2. Tahun kedua Nabi puasa. Ada nggak orang lagi wukuf di Arafah? Nggak ada. Tahun ketiga Nabi puasa tanggal 9. Ada nggak orang wukuf di Arafah? Nggak ada. Tahun keempat, 5, 6, 7, 8, 9 Nabi selalu puasa setiap tahun. Ada nggak orang lagi wukuf di Arafah? Nggak ada. Nah, kenapa sekarang orang pada ngarang puasanya itu adalah muasain orang lagi wukuf di Arafah? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Belajar ngaji sama siapa? Nabi itu puasa itu udah 9 kali, Pak. Dan nama puasanya puasa 9 Zulhijjah. Nah, kalau kemudian ada yang Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah dalam beberapa hari lagi ke depan ini kita umat Islam akan merayakan salah satu hari besar kita, yaitu Idul Adha. Dan yang jadi sumber masalah yang tidak selesai-selesai juga diperdebatkan adalah masalah perbedaan menetapkan tanggal jatuhnya Idul Adha. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita mau bahas secara simpel itu bahwa perbedaan menetapkan tanggal itu memang sudah ada dan sudah terjadi di zaman sahabat. Kalau di zaman Nabi memang tidak ada perbedaan, dengan alasan karena kalau di zaman Nabi memang waktu itu umat Islam jumlahnya sedikit dan hanya tinggal di satu lokasi saja, di Madinah. Adapun perbedaan yang terjadi di zaman sahabat memang penyebabnya secara natural karena umat Islam itu sudah semakin banyak dan tempat tinggal mereka itu meluas. Ini kejadiannya di zaman setelah 4 khalifah wafat dan kemudian berkuasalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadisnya Sahih Muslim. Ceritanya begini jamaah sekalian. Ada seorang penduduk Madinah yang pada saat itu dia sedang mengadakan perjalanan keluar kota. Sebenarnya bukan keluar kota ya, ke pusat pemerintahan. Jadi dia Madinah, Pak, pada saat itu setelah Khalifah 4 itu sudah wafat, Madinah itu sudah tidak lagi jadi pusat pemerintahan karena ibu kotanya justru pindah ke negeri Syam. Itu di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebelumnya memang ibu kotanya juga udah pindah duluan, bukan di Madinah, di Kufah. Nah, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota umat Islam yang tadinya di Madinah di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, di zaman Ali itu dipindah ke Kufah. Pindah ke Kufah ini bukan karena Kufah masih kosong terus Madinah udah padat kayak kita Jakarta penuh terus IKN sepi gitu, bukan. Justru kebalik, karena di masa itu yang menjadi pusat peradaban dunia justru Kufah itu kan kalau sekarang kita sebut Irak, mewarisi banyak kebudayaan dan peradaban umat manusia. Di sana ada Babilonia, ada Mesopotamia, bahkan juga ada Persia Raya. Nah, di zaman Khalifah Umar, Baghdad itu, Kufah itu jatuh ke tangan umat Islam. Nah, di zaman Ali justru
negeri itu dijadikan ibu kota. Cuman karena Ali dan Muawiyah ini sama-sama orang besar gitu ya. Begitu Ali sudah wafat, terus tongkat estafet pemerintahan jatuh ke tangan Muawiyah. Muawiyah nggak mau kalah, dia bikin lagi ibu kota yang lebih gede lagi, yaitu negeri Syam, Damaskus. Itu sebenarnya lebih maju lagi dari yang tadi Kufah itu, Pak. Nah, ini ceritanya terjadi di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah, jamaah sekalian, beliau ini di Damaskus sebagai khalifah tertinggi memutuskan bahwa pada malam itu, hari Kamis sore malam Jumat, mulai 1 Ramadan. Karena memang pada saat itu seluruh rakyat di hari Kamis sore bulan Sya'ban tanggal 29, mereka rata-rata semuanya itu melihat hilal. Agak beruntung memang sore itu cerah, langit terang, jadi semua orang lihat itu ada hilal kelihatan, hilal bulan Ramadan. Dan Muawiyah melihat juga. Nah, kebetulan orang yang rumahnya di Madinah ini namanya Quraib, dia juga lagi ada di situ dan dia lihat juga hilal bulan Ramadan Kamis sore malam Jumat. Maka khalifah pidato, Pak, mengumumkan bahwa kita malam ini mulai tarawih malam Jumat dan besok subuh kita bangun sebelumnya sahur dan kita mulai puasa 1 Ramadan hari Jumat. Itu seluruh penduduk negeri Syam sepakat. Nah, tinggal ini, Pak, ceritanya nih. Quraib, dia kan orang Madinah, urusannya selesai di negeri Syam, dia pulang, Pak, ke Madinah. Kaget, ternyata orang-orang di Madinah itu baru mulai puasa hari Sabtu. Kaget dia, ini masih zaman sahabat. Maka dia langsung cari siapa di antara sahabat yang paling senior, paling ngerti urusan agama. Waktu itu masih ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di Madinah. Padahal kan Ibnu Abbas tuh kalau kita sekarang ziarah ke Taif, kuburannya di Taif. Belum meninggal dia, masih ada dan masih di Madinah. Dan orang paling pinter, paling tinggi ilmunya ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Itu masih kecilnya, Pak, udah diusap-usap palanya sama Nabi, didoain Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Orang kalau udah nanya sesuatu sama Abdullah bin Abbas udah kayak nanya sama Nabi gitu, udah selesai. Artinya jawabannya memang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dari kecil dia udah ngaji sama Rasulullah, nempel tiap hari. Nah, Quraib nanya sama Abdullah bin Abbas, ini bagaimana cerita nih wahai sahabat Nabi? Soalnya bukan apa-apa, di pusat, di ibu kota kita semua lihat hilal dan Muawiyah juga lihat, dan memang kalau kelihatan kan sebagaimana sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, kita pada puasa. Kenapa di sini enggak? Gitu. Pertanyaannya kan menohok sekali kan? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ya, kita juga melaksanakan hadis itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Masalahnya adalah ente di Syam 29 Sya'ban hilal kelihatan, di mari kagak. Kita satu Madinah sampai puyeng kita cariin tuh hilal, kemana dia ngumpet kagak ketemu. Dan sebagaimana hadis Nabi itu kan terusannya fa in ghumma alaikum, kalau tertutup awan nggak kelihatan, apa kata Nabi? Ini Nabi yang ngomong, jangan macam-macam. Fa akmilu iddata sya'bana 30. Genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka malam Jumat masih tarawih, Pak, karena itu malam 30. Hari Jumat masih puasa. Kita bukan puasa, Sya'ban ya, belum tarawih. Tarawihnya malam Sabtu. Tanggal satunya berarti hari Sabtu. Beda. Nah, cuman Quraib ini masih bingung. Tapi kan di sana Muawiyah lihat. Dan orang-orang juga pada lihat, apa enggak cukup hasil ru'yatnya orang Syam, dan itu juga ada Amirul Mukminin
Buat kita yang ada di Madinah apa nggak bisa kontak begitu? Kata Abdullah bin Abbas, oh enggak, lah enggak. Syam, Syam, Madinah, Madinah. Hakadza amarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi memerintahkan kita. Nah, jadi jamaah sekalian, jangan kaget kalau yang namanya antar negeri Islam yang berjauhan itu menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, itu beda-beda. Memang begitu. Abdullah bin Abbas yang ngomong, hadis sahih Muslim, hakadza amarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi memerintahkan kita. Nah, jangan sampai ada orang hari ini merasa dirinya lebih pintar dari Rasulullah. Rasulullah digoblok-goblokin. Rasulullah itu hidup zaman batu, kagak ada telepon, kagak ada komunikasi dan sebagainya. Enggak. Ini masalah agama bukan urusan telepon, Pak. Bukan urusan komunikasi sedunia gitu, enggak. Ya pokoknya di satu negeri hilal kelihatan, ayo mulain puasa. Di negeri lain enggak kelihatan, ya udah enggak usah. Jadi memang begitulah Nabi sudah mengajarkan. Makanya hadirin jamaah sekalian, sepanjang 14 abad beda kayak gitu tuh udah berjalan. Jangan kaget, jangan heran. Bukalah sejarah, sirah nabawiyah, sirah para sahabat, sirah para tabi'in. Bukalah itu Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. 14 abad selama ini berjalan settle, nggak ada masalah. Mesir dan Saudi kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak. Ya, Saudi dengan Suriah kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak. Saudi dengan Yaman kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak. Iya, memang begitu dari dulu. Memang dari zaman sahabat sudah terjadi. Nah, kalau tiba-tiba hari ini kita bilang semua harus sama, justru itu melawan sejarah. Belum pernah kejadian umat Islam sedunia tuh bareng, belum pernah. Coba sebut kapan? Tanggal berapa yang sedunia itu bareng? Nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah diberi matlak sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu yang satu merasa yang paling benar, yang lain tidak. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau tentang perbedaan kayak gini dikaitkan dengan Ramadan dan Syawal, rasa-rasanya sih kita semua sudah paham dan sepakat kalau ada perbedaan antar negara. Nah, yang jadi agak puyeng nih Pak, sekarang Lebaran Haji, ya, teman saya bilang mau berbeda pendapat kalau Ramadan Syawal silahkan, tapi kalau haji harus satu. Dia bilang begitu. Saya bilang, kenapa harus satu? Ya karena kan kita puasanya puasa Arafah, nama puasanya aja Arafah. Jadi kalau ada orang wukuf kita puasa. Dia bilang begitu. Saya jawab, terus kalau nggak ada yang wukuf kita puasa nggak? Ya nggak. Nah, ini dia melawan sejarah lagi. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan ibadah haji itu cuma sekali, Pak. Dari 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul, ada yang tahu nggak? Di tahun keberapakah beliau mengerjakan ibadah haji? Antara masa ketika hidup di Mekah 13 tahun, masa Makkiyah, dengan masa Madaniyah 10 tahun, yang mana itu Pak? Yang Nabi mengerjakan haji, tapi cuma sekali. Makkiyah apa Madaniyah, Pak? Madaniyah. Di Mekah beliau nggak pernah pergi haji, padahal rumahnya depan mata itu kan, Ka'bah itu depan mata, melek mata itu Ka'bah, tapi Nabi nggak pernah haji. Satu-satunya Nabi haji dalam arti beliau sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, dapat perintah untuk mengerjakan ibadah haji itu tahun ke-10. Tahun terakhir Nabi hidup, yang 3 bulan kemudian Nabi wafat. Zulhijjah kayak gini nih Pak, Nabi haji kan. Nah, habis selesai Zulhijjah, masuk tahun baru, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tanggal 12 beliau wafat. Makanya ada sementara kalangan yang mengatakan ayat yang turun di Arafah
Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat terakhir dari Quran. Ada yang bilang begitu walaupun nanti ada khilafiyahnya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa wukuf di Arafah dan haji itu Pak tidak pernah ada di zaman Nabi SAW kecuali di tahun terakhir. Nah, pertanyaan yang kedua, puasa tanggal 9 Zulhijjah itu kapan disyariatkannya? Bareng Pak dengan puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah. Hijrah nih Nabi ke Madinah, di tahun kedua itu ada paket tuh Pak. Pertama kewajiban puasa Ramadan, ya. Kemudian sholat tarawih, kemudian sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, dan puasa tanggal 9. Tidak disebut sebagai puasa Arafah. Kenapa? Karena waktu itu di Arafah kosong Pak, nggak ada orang. Belum ada haji zaman segitu. Buka Sirah Nabawiyah. Haji itu baru ada tahun ke-10. Tapi Nabi sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah sejak tahun ke-2. Tahun kedua Nabi puasa. Ada nggak orang lagi wukuf di Arafah? Nggak ada. Tahun ketiga Nabi puasa tanggal 9. Ada nggak orang wukuf di Arafah? Nggak ada. Tahun keempat, 5, 6, 7, 8, 9 Nabi selalu puasa setiap tahun. Ada nggak orang lagi wukuf di Arafah? Nggak ada. Nah, kenapa sekarang orang pada ngarang puasanya itu adalah muasain orang lagi wukuf di Arafah? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Belajar ngaji sama siapa? Nabi itu puasa itu udah 9 kali Pak. Dan nama puasanya puasa 9 Zulhijjah. Nah, kalau kemudian ada yang bilang enggak, kita muasain orang lagi wukuf. Nah, kalau lagi Covid Pak, kagak ada orang wukuf, kita puasa enggak? Kan enggak ada hubungan. Puasa itu puasa tanggal 9 Pak. Bukan mempuasakan orang yang lagi di Arafah, enggak. Ya, di zaman Nabi sekali-kalinya tanggal 9 Zulhijjah ada orang wukuf di Arafah. Itu cuma sekali-kalinya. Itu doang Pak. Dan memang pada saat itu yang tidak ikut haji pada puasa. Tapi justru Nabi dan 100.000 sahabat lagi pada haji, lagi pada di Arafah dan pada nggak puasa justru. Kan kalau orang haji kan nggak sunnah puasa Arafah, nggak disunnahkan, malah makruh jatuhnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang paling dasar adalah puasa itu sunnahnya adalah puasa tanggal 9. Bahkan dalam beberapa hadis walaupun derajatnya sedikit di bawahnya tanggal 8 juga. Bahkan beberapa hadis yang lain mengatakan kalau mau lebih banyak lagi pahalanya dari tanggal 1. Jadi itu Pak, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita puasa. Baru tanggal 10-nya kita lebaran. Masih ada tambahan lagi puasanya Pak. Tanggal 10 dari habis subuh sampai selesai sholat Idul Adha, itu kita juga disunahkan puasa itu. Kebalikan dari lebaran Idul Fitri, yang mana kalau Idul Fitri habis subuh sebelum sholat Id kita disunahkan makan dulu. Makanya nama lebarannya itu kan Idul Fitr, hari raya makan. Diawali hari itu dengan makan. Bahkan disunnahkan, bukan disunnahkan, malah diwajibkan berbagi makanan pada subuh itu Pak. Itu yang namanya zakatul fitr. Ya walaupun boleh nanti ngasih zakatnya sampai maghrib gitu ya, tapi lebih afdolnya sebelum sholat subuh Pak. Lebih afdolnya. Di kita panitia bilang kalau udah lewat sholat id udah kagak sah gitu ya. Ya sebenarnya sih sah-sah saja karena itu batasnya sampai maghrib sebenarnya. Cuma ya kebanyakan kita tahunya kalau udah sholat id udah jadi sedekah biasa. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi intinya subuh itu Nabi berbagi makanannya, namanya sholatnya Idul Fitr, dan zakatnya zakatul fitr sebelum sholat id. Nah, untuk yang Idul Adha ya, kita disunahkan puasa habis subuh Pak. Cuman langsung berbuka begitu selesai sholat Idul Adha. Karena setelah itu kita mau nyembelih kurban.
Nah, adapun Indonesia kebetulan berbeda dengan Saudi, itu udah dari zaman para sahabat, Pak. Dan kalau kita tanya kepada para masyayikh di Saudi, saya kebetulan kuliah beda nih sama Ustaz Jaya. Kalau beliau ke Al-Azhar, saya ke Saudi. Saya ini rada-rada Wahabi dikit lah, Pak, gitu ya. Lipia, Pak. Ya, anak Lipia itu kan rujukannya kalau berfatwa nggak jauh-jauh dari Syekh bin Baz, ya kan, Utsaimin, ya kan, siapa lagi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kan gitu-gitu. Urusan ini beda-beda hari, Pak. Kita buka fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu rujukan nomor 1, Pak, di Mekah itu beliau, ya kan, di Saudi. Orang-orang Indonesia nanya, Syekh, ini pemerintah Indonesia geblek nih katanya. Kenapa? Beda dia sama kita, gitu. Kata Syekh Utsaimin, emang dari dulu juga udah beda, dari zaman Nabi juga beda. Iya, tapi ini kan kita wukuf hari itu, dia mau beda gitu loh. Nggak apa-apa, emang wukuf aja. Kalau kita kalau dia pada di sini, dia ikut wukuf bareng kita. Nah, kalau negaranya beda, matlaknya beda, biarin sesuai dengan apa yang mereka lihat, gak ada urusan. Itu Syekh Utsaimin loh yang ngomong kayak gitu, Pak. Nah, kalau ada ustadz di sini merasa lebih pintar dari Utsaimin, adu aja sama Utsaimin gitu. Syekh Utsaimin tuh gede, Pak, itunya, pengaruhnya besar banget. Cuman kadang-kadang yang begitu, ngaku-ngaku ke Saudi, tapi fatwa dari ulamanya sendiri nggak didengerin, Pak. Nah, uniknya begini, Pak, kita di sini insya Allah kita Lebaran Kamis, ya tanggal 9-nya kita Rebo kan, ya kalau Rebo kita puasa sunnah ya nggak apa-apa. Bahwa di sana orang lagi pada Lebaran karena wukufnya kan hari Selasa kan, besok itu pada wukuf gitu. Tadi malam saya dapat WhatsApp saudara-saudara saya pada haji, mohon doa nih, lagi berangkat menuju ke Mina, ke Arafah gitu kan. Oh ya udah gitu, yang ada juga lu doain gue, bukan gue doain lu gitu. Nah, itu nggak ada masalah, wukuf aja di sana. Ya kalau kita, Pak, kebetulan kita berangkat ke sana, ya kan, kita nggak haji, cuman ada di Saudi, ya kita puasa Arafah tanggal 9 itu jatuh hari Selasa di sana. Tapi karena kita di Indonesia, hasil ru'yatul hilal, hasil hisapnya itu emang menentukan itu beda, ya beda. Kita ikut aja Lebaran di sini hari Kamis. Saya bilang begini, misalnya Menteri Agama, Pak, kan kemarin mereka sidang isbat tuh, ada MUI, ada perwakilan dari ormas kan pada tanda tangan tuh. Seandainya mereka itu sekarang berangkat ke Saudi, Pak, kira-kira mereka Lebaran Rebo apa Kamis? Dia tanda tangan tuh bahwa Lebaran di Indonesia Kamis gitu kan. Habis tanda tangan dia berangkat haji, Pak. Di sono dia Lebaran Rebo apa Kamis? Rebo dong, karena kan semua orang Lebaran Rebo, masa dia mau Kamis sendirian? Ya nggak mungkin kan. Terus hari Rebo dia mau wukuf gitu sendirian di Arafah, ya kagak, diketawain. Udah lama Pak nggak minum obat kan begitu, ya kan? Ya habis emang di sana semua wukufnya Selasa, Lebarannya Rebo dia kan. Nah sebaliknya, Pak, Raja Saudi Arabia, Raja Salman, kalau besok dia liburan ke sini nih, Pak, ya kan, Lebarannya Rebo apa Kamis dia? Kamis lah di sini, masa dia mau sholat sendirian, kagak ada orang gitu, ya kan? Udah pernah, Pak, ke sini. Raja Salman itu nginep di dekat rumah saya tuh, Pak. Hotel Raffles tuh. Dari rumah saya kelihatan, hotel segede gitu, Pak, dia yang punya gitu. Pagi-pagi subuh-subuh saya lihat di pasar Ciplak ada orang Arab, jangan-jangan Raja Salman lagi nyari nasi uduk tuh ya, gitu ya. Jadi kalau mereka ada di Indonesia ya mereka ikut kita. Nah kalau kita di sana ya kita ikut sana gitu, Pak. Ya Bapak ini kan kerja di bandara, tahulah. Saya pernah, Pak, dari Jakarta ke Qatar bulan Ramadan, terbang habis asar. Nggak lama terbang, pramugari kan ngider tuh ngasih makanan. Tapi bulan Ramadan, pramugari nanya, Anda puasa? Iya puasa. Oh kalau gitu saya nggak kasih makanan dulu ya, nanti kalau pas buka. Tapi dia tanya, Anda mau berbuka versi yang mana? Emang pakai versi-versian? Ya karena gini, kalau waktu berbuka Jakarta sebentar lagi, tapi kita nih sudah nggak di Jakarta, dia bilang. Ya juga ya, matahari masih tinggi kelihatan, Pak.
Terus versi yang lain apa? Versi yang lain ikut Qatar katanya gitu. Wah, kejauhan, kelamaan, maghribnya di Qatar 4 jam bedanya Pak. Nah, saya bilang tengah-tengah aja dah. Di mana saya berada, matahari tenggelam, nah itulah maghribnya saya. Gitu Pak. Kata pramugarinya, oke, berarti nanti matahari tenggelam saya kesini bawain makanan buat berbuka. Siap. Saya tungguin Pak. Mana dia tuh pramugari gitu kan. Saya lihat di jam saya, udah jam 6 nih, Jakarta udah pada makan nih orang pada. Tapi emang matahari masih tinggi Pak. Masa saya minum, tawain matahari, woi belum maghrib belum, minum aja gitu kan. Ya, artinya saya tungguin, akhirnya lama-lama tuh matahari hilang juga. Pleng, hilang tuh. Datang tuh pramugari, well sir, matahari udah tenggelam nih, mau buka? Siap gitu kan. Saya makan sambil saya lirik jam. Gile, 8:30. 8:30 Pak, itu di Jakarta orang udah pulang tarawih tuh Pak, udah mau partai yang kedua makannya tuh Pak, ya kan. Nah artinya kan kita memang buka puasa, sahur dan sebagainya kan kita nggak ikut tempat lain Pak, ya di mana kita berada ya disitulah kita ikut, bukan ikutin orang lain gitu, ya kan. Ya emang rada-rada rugi juga Pak, rugi 2,5 jam itu Pak saya berbuka puasa, cuman saya untung yang pas pulangnya. Nah, pulangnya kan kebetulan sampai rumah menjelang maghrib tuh masih bulan Ramadan, ya kan. Saya telepon panitia di Qatar itu, saya udah nyampe nih, alhamdulillah terima kasih banyak, ini lagi mau buka gitu, ada duren, ada apa, saya bilang begitu kan, saya iniin. Dia bilang, Ustadz nggak usah pakai kasih lihat bukanya lah, kita lagi jam 2 siang di sini nih katanya, lagi lapar-laparnya, lagi aus-ausnya gitu. Waduh, saya bilang sorry nih ya, kita di Jakarta duluan, ntar nanti tungguin 4 jam lagi gitu kan. Ya kan bumi bulat Pak gitu kan. Jadi setiap tempat emang beda-beda. Nah kita itu ikut sholat, ikut itu loh peredaran matahari gitu kan. Kita tuh sholat nggak ngikutin orang Saudi Pak. Ini kita sholat zuhur nih Pak. Sekarang kalau orang Saudi sholat zuhur kagak sah dia sekarang. Orang belum zuhur sekarang. Jam berapa dia sekarang? Jam 1. Di sana kan baru jam 9. Ngapain sholat zuhur jam 9? Belum waktunya gitu Pak. Ya kan? Atau dibalik. Nah kalau yang ini banyak nih Pak nih, ya santri-santri tuh kadang-kadang suka kau bangun subuh kesiangan Pak, dia sholat jam 7:30 baru sholat gitu kan. Saya bilang, woi santri bangun 7:30 sholat subuhnya kemana? Kita ikut waktu Saudi Pak Ustadz katanya gitu. Ya Saudi jangan diikutin gitu. Enggak, di Saudi belum subuh nih katanya, lagi imsak katanya gitu ya. Ente di Indonesia matahari udah tinggi, kenapa jadi ngikutin Saudi? Kita nggak ngikutin Saudi Pak, enggak. Ibadah kita tuh tidak tergantung ada ibadahnya orang lain. Kita puasa nggak ngikutin orang wukuf, enggak. Kita puasa tuh tanggal 9. Menurut ukuran kita tanggal 9 ya tanggal 9. Kenapa harus ikut? Lagian orang wukuf itu Pak kan mulainya subuh ya kan. Besok nih pada waktu. Tapi subuhnya mereka di kita udah jam 8 Pak. Masa kita baru sahur jam 8? Kan nggak mungkin juga, ya kan? Artinya tuh emang ada perbedaan dari awal. Nah kita nggak usah ribut dengan urusan yang semacam itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi kalau ada di antara saudara-saudara kita yang ngotot pengen kayak gitu juga, kita apain enaknya? Ya jangan diapa-apain. Kenapa? Ya kalau kita kesal juga, kita galak juga sama dia, ya sama aja, ya kan? Ini yang namanya hal-hal seperti ini namanya adalah sesuatu yang setiap orang bisa saja memilih yang sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah cuman memang biasanya Pak, perbedaan itu terjadinya antar negara, bukan di dalam kamar suaminya kemana, bininya kemana. Nah itu emang hanya ada di Indonesia Pak. Perbedaan awal Ramadan, perbedaan lebaran haji. Kalau di dunia Islam beda-beda Pak, nggak apa-apa. Mesir dengan Saudi beda, kita dengan Saudi beda, nggak apa-apa. Memang sekarang lagi dibangun Pak komunikasi. Indonesia nih Pak, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei itu nyambung ya. Jadi mereka menyepakati satu rumus, yaitu kalau hilal di bawah 3 derajat dianggap nggak mungkin bisa dilihat. Kalau di atas, kalau kelihatan oke lah gitu ya. 4 negara nih gabung. Nah, itu silakan aja. Tapi kalau 2 negara yang berbeda, yang berjauhan, nggak mungkin juga mereka harus dipaksa harus sama kan. Pakistan Pak, ini cerita istri saya kan kuliah di Pakistan 5 tahun Pak. Kadang-kadang beda sama Saudinya 2 hari Pak. Beda lebarannya gitu. Nah saya tanya,
terus kalian sebagai mahasiswa, kalau Pakistan beda 2 hari, ikut Pakistan apa ikut Saudi? Kita ikut yang paling cepat aja lebarannya, katanya gitu. Jadi di Pakistan masih 2 hari lagi lebaran, tapi di Saudi katanya dengar-dengar udah lebaran, pada buka Pak, pada lebaran. Woi, pada makan lo Ramadan siang-siang. Di Saudi udah lebaran katanya. Nah itu karena dia kagak ngerti aja Pak, ya kan? Maklum baru semester 2, semester 3, jadi nggak ngerti. Nah begitu udah selesai kuliah, S2, S3, oh kita ikut masing-masing negara ya. Kodok lu situ pada sekarang lagi pada kodok nih Pak, karena nggak tahu ya kan, ikut-ikutan doang, belajar aja sama Google, belajar aja sama ChatGPT, OpenAI, ya jawabannya aneh ya. Saya iseng-iseng nanya Pak sama ChatGPT, ya gampang aja, sebutkan rukun wudhu gitu. Rukun wudhu kan ada 6 Pak ya. Apa itu? Pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku gitu kan, kepala, kaki kan gitu, terakhir tertib. Kan gampang, anak SD juga tahu kok rukun wudhu ada 6. Dia pakai segala, mencuci telinga gitu, terus apalagi gitu ya, yang aneh-aneh aja. Saya bilang, woi jawab sembarangan aja lo, tahu dari mana? Ada, kami mencari dari berbagai data. Ya data yang mana gitu kan, nggak bisa jawab, ujung-ujung bego lu, kagak ngerti juga, main jawab-jawab aja. Lah nanya agama sama ChatGPT Pak, kan kacau itu urusannya, ya kan? Nanya sama Google, ya nggak jelas lah rujukannya. Kita itu belajar agama, namanya juga agama kan ilmu ya, belajar kepada memang yang, ya istilahnya yang memang dia nguasai lah bidang itu. Masalah tafsir ngaji sama guru tafsir, belajar bahasa Inggris kan kita belajar sama orang Inggris Pak, ya kan? Belajar berenang coba, Bapak mau nggak ngelesin anak berenang? Tapi guru berenangnya Pak, begitu dia nyebur dia kelelep, ya kan nggak percaya kita, lah guru berenang aja kelelep gimana gitu kita percaya anak kita belajar sama dia, kan nggak bisa, harus yang pakar di bidangnya. Nah di era media sosial sekarang kayak gini, emang hal-hal kayak gitu bisa saja terjadi. Yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya, kadang-kadang dia asal ngomong aja gitu kan, mumpung ngomong gratis, yang penting naik tuh apa viewernya makin banyak gitu. Nah jadi gini Pak, dengan suasana yang semua orang ngomong, kita udah tahu nih yang bener. Ya kalau dia mau kita kasih tahu dia dengerin, alhamdulillah. Tapi kalau dia bawa maunya dia juga, ya sudahlah, kita doain semoga Allah kasih dia hidayah, kedepannya lama-lama jadi pinter gitu Pak. Nggak usah dijelek-jelekin Pak, biarin aja udah gitu. Ntar loh udah 10 tahun udah sadar, kodok-kodok situ loh gitu ya. Nah itu banyak Pak yang kayak gitu kan. Kemarin banyak tuh teman-teman saya juga, ustadz juga, ceramah barangan aja Pak ya, nggak ada kodok-kodokan dalam sholat gitu Pak. Ilmu cetek ngomong begitu Pak, ya biarin aja, saya udah kasih tahu pelan-pelan baik-baik, jangan ngomong begitu, ilmu tuh belum nyampe tiba-tiba ngomong nggak ada kodok lagi gitu kan. Terus Pak, udah 10 tahun kemudian dia datang ke saya, bener kata antum Ustadz, memang ada kodok sholat katanya gitu. Kan saya udah ngomong 10 tahun yang lalu, main ente kagak dengerin gitu kan. Saya baru tahu nih sekarang katanya. Terus jadi saya ganti nih selama ini. Ya gantilah, bantuin bisa nggak? Kagak bisa lah, lo yang ngutang gue yang bantuin, bagaimana kan? Saya udah ngasih tahu dari dulu, sekarang ente ya tahu apa sendiri. Ya nggak bisa Pak, nggak bisa diwakilin. Emang haji bisa dibadalin ya? Kalau memang sholat bisa dibadalin Pak, saya paling seneng Pak, karena saya punya santri banyak, ada 1000 kali gitu. Tinggal saya kumpulin aja, lu gantiin gue sholat subuh, lu isya, lu apa kan. Saya kipas-kipas, dia pada sholat gantiin saya, kan asik Pak gitu kan. Ya nggak bisa lah, sholat perlu dikerjain sendiri gitu ya. Nah semoga kita bisa bertambah ilmu kita, dan kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah tahu yang benar, orang lain kita kasih tahu nggak mau tahu, nggak apa-apa, kita sabar aja. Ya kita mesem-mesem aja, ntar juga dia ngerti sendiri insya Allah pelan-pelan gitu ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun gitu ya. Nah semoga apa yang kita pelajari ini bisa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pak kita laksanakan yang bisa sempat untuk puasa, ayo kita pada puasa. Ini kan hari Senin, besok Selasa, Rabu puasalah. Kalau punya duit mau korbanlah ya kan. Syukur-syukur bisa itu yang namanya sholat Idul Adha gitu kan, hadir dan melaksanakan kurbannya itu, bisa nyembeli, alhamdulillah gitu ya. Semua itu satu aja sih tujuannya Pak, ngerontokin dosa-dosa sih. Puasanya tuh ngerontokin dosa, sembeli kurbannya ngerontokin dosa. Jadi kan kita cicil Pak. Jadi gini Pak,
Nanti itu kalau di akhirat kita divonis sama Allah 200 tahun penjara di neraka gitu, bahkan kita kesel tuh Pak ya. Nah dari sekarang Pak udah kita cicil. Ya Allah, ini dosa-dosa banyak banget, nah saya korban dah, rontok dosa. Ini besok tanggal 9 Zulhijjah nih saya mau puasa, rontok lagi dosa gitu Pak. Syukur-syukur Pak, nanti begitu kita ketemu yang namanya kematian, itu begitu dihisap ya tinggal dikit lah, walaupun nggak habis-habis banget, ya wajar lah Pak, dosa juga banyak kan kita ngerjain Pak. Setidak-tidaknya kalaupun ya misalnya masuk neraka Pak, kagak lama-lama lah, pagi masuk siangan dikit udah keluar, ya rada gosong-gosong dikit jamak lah Pak gitu kan. Ya namanya juga kita banyak dosa Pak, itu masalahnya gitu kan. Makanya kalau kita pengen seri gitu ya, apalagi untung banyak, tadi ya kita puasa dah ya kan, kita korban lah apa segala macam, ngurang-ngurangin dosa itu Pak. Sama satu, mulut lancip diilangin tuh Pak, jangan kebiasaan jelekin orang mulu gitu ya kan. Ya kita mulai berpikir gini, nih ntar hitung-hitungan di akhirat bagaimana nih, kita banyak dosa apa enggak gitu. Syukur-syukur sih lulus semua gitu kan. Jadi begitu wafat dihisap ternyata teng keluar netral tuh ya. Masuk neraka sih kagak, surga ya insya Allah ya, walaupun rada-rada ngemper-ngemper dikit wajar lah Pak gitu kan, namanya kan kita bukan yang ahli ibadah gitu kan. Ya saya sih nggak maksa juga, saya juga nggak terlalu ahli banget ibadah gitu kan, tapi minimal dosa kita nggak ada lah Pak. Nah itu kesempatannya di bulan-bulan kayak gini, kita banyakin istighfar, kita banyakin kurban, kita banyakin puasa dan sebagainya. Kita tutup Pak, kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.